Chen bersama Nine Nether memasuki pelelangan, tidak lama itu Lin Jing menghampiri mereka. Target Mu Chen kali ini untuk mendapatkan daun dewa abadi. Item ini dibutuhkan Mu Chen untuk membuat badan surgawi. Namun pertarungan pelelangan tidak mudah, terlebih lagi Liu Ming yang merupakan tuan muda dari Balai Suantian terus menaikkan harga. Keterbatasan cairan sovereign Mu Chen akhirnya kalah, namun dia tidak khawatir, karena nanti Liu Ming akan membawakan itu untuknya. Daun ilahi yang abadi. Bola cahaya bersinar muncul di tangan kering Master Mocking. Itu adalah daun mati kuning tua seukuran telapak tangan dengan urat-urat mengalir melaluinya. Daun itu tidak terlalu mencolok, dan jika tidak diambil oleh Tuan Mocking, tidak akan ada yang akan mengenalinya sebagai daun dewa abadi yang dikabarkan. Di tanah yang luas di dunia ini ada sejenis pohon dewa yang dikenal sebagai pohon dewa abadi. Umur pohon ini sangat panjang. Meskipun alam semesta mengalami banyak bencana alam, pohon itu tetap berdiri di antara langit dan bumi. Jenis pohon dewa ini hanya merontokkan daun setiap 1000 tahun sekali. Jadi itu dinamai daun ilahi yang abadi. Ada desas-desus bahwa daun itu bisa menghasilkan pengganti daun yang memungkinkan seseorang terlahir kembali sekali. Itulah mengapa banyak kekuatan top mengejar daun ilahi yang abadi. Lagi pula, di dunia ini ada banyak harta karun unik tetapi seorang individu hanya memiliki satu kehidupan. Oleh karena itu, setiap kali daun ilahi yang abadi muncul, kekuatan puncak berjuang untuk itu tanpa ragu-ragu terlepas dari harganya. Dalam pelelangan, mata para peserta dipenuhi dengan gairah dan keserakahan. Jika bertarung di tempat ini adalah hal yang mudah dilakukan, seseorang akan kehilangan akal sehatnya dan terpaksa mencuri. Pada tahap lelang, Master Mocking melihat ke mata yang dipenuhi dengan keserakahan dan dengan tenang berkata, daun ilahi yang abadi dimulai dengan harga penawaran 10.000 tetes cairan spiritual berdaulat. Ketika dia selesai berbicara, tidak ada yang bergerak. Hanya suara nafas yang bisa didengar. Sebagian besar orang biasa tidak akan mampu membeli 10.000 tetes cairan spiritual sovereign. Artefak ilahi ini hanya bisa menjadi milik orang terkaya. Mu Chen terlalu tercengang ketika mendengar tawaran awal, dan hanya bisa memberikan senyum pahit. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Nine Nether mengerutkan kening. Dia juga tidak mengharapkan harga ini. Selain itu, harga akan naik secara eksponensial setelah beberapa putaran penawaran. Cairan spiritual sovereign yang tersisa yang mereka miliki tidak bisa menangani permainan perang harga lain. Mu Chen terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, mari kita amati dulu. Jika itu benar-benar di luar jangkauan kita, saya memiliki beberapa harta duniawi dan beberapa artefak ilahi yang dimenangkan dari kompetisi akademi spiritual. Kami masih bisa mengubahnya menjadi cairan spiritual berdaulat. Petik 2. Mu Chen mengusap dahinya. Dia akhirnya menyadari betapa pentingnya sovereign spiritual liquid di dunia 1000 besar ini. Dia tidak merasakan pentingnya hal itu ketika dia berada di Akademi Spiritual Surga Utara, tetapi sekarang dia mulai menyadari bahwa tanpa cairan spiritual berdaulat, sulit untuk bergerak di dunia 1000 besar. The Spiritual Condensing Bowl dia telah berisi sejumlah besar cairan spiritual sovereign, tetapi segel di atasnya begitu kuat sehingga 9 Nether hanya bisa memecahkan kode sebagian darinya. Nine Nether juga menggelengkan kepalanya. Meskipun dia telah menyimpan cukup banyak cairan spiritual sovereign, dia harus menggunakannya untuk melewati kesengsaraannya, jadi dia tidak bisa banyak membantu sekarang. Lin Jing berdiri diam di samping dan berkata, mungkin saya bisa menyumbangkan sesuatu untuk ditukar dengan cairan spiritual yang berdaulat. Meskipun hanya biaya Mu Chen 1000 tetes cairan spiritual sovereign untuk Kalsedon api surgawi, dia merasa bersalah tentang hal itu. Mu Chen tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Saat mereka berbicara, pelelangan untuk undian Divine Leaf telah dimulai. Seperti yang diharapkannya, para pemain besar yang duduk di loteng di depan adalah penawar yang tertarik. Mereka datang dengan dukungan yang kuat dan modal yang besar, sehingga dalam waktu singkat, pelelangan telah mencapai klimaksnya. Harga lelang melonjak menjadi sejumlah 15.000 tetes cairan spiritual sovereign. Mu Chen mengamati pelelangan dengan tenang. Ketika tawaran mencapai titik tertinggi baru, ada 3 penawar yang tersisa. Dari ketiganya, 2 di antaranya adalah remaja pria dan peri rubah hati dari klan peri rubah. Yang terakhir adalah sesepuh berjubah abu-abu. Dia tampak baik dengan kerangka hitam mengerikan yang disulam di lengan jubahnya. 9 Nether menjelaskan identitas dari sesepuh berjubah abu-abu.
Dia pasti seseorang dari Skeleton Demon Mountain. Skeleton Demon Mountain adalah penguasa benua Skeleton. Mereka memiliki kekuatan tertinggi yang kuat, tetapi mereka masih kalah sedikit dari wilayah Daluo dan Balai Tianxuan secara keseluruhan. Petik 2. Mu Chen sedikit mengangguk. Benua Tianluo, bagaimanapun, adalah benua super. Tidak mudah untuk menjadi salah satu kekuatan teratas di atasnya, dan oleh karena itu, tidak dapat dengan mudah dibandingkan. Tentu saja, Skeleton Demon Mountain juga bukan kekuatan biasa. Jika tidak, sesepuh berjubah abu-abu tidak akan bersaing dengan Tianxuan Hall dan klan peri rubah secara langsung. Saat Mu Chen mengamati sesepuh berjubah abu-abu itu, yang terakhir menaikkan harga 2000 lagi dengan suara seraknya, langsung menyebabkan keributan dari tanah. 17.000 tetes cairan spiritual sovereign. Hehe, ini panggilan terakhirku. Jika Anda memiliki tawaran yang lebih tinggi dari ini, saya akan melepaskannya sebagai tanda penghormatan kepada klan peri rubah dan Balai Tianxuan. Penatua berjubah abu-abu berbicara dengan tersenyum kepada pria remaja dan peri Hard Fox. Hard Fox Fairy tersenyum malas dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Tetua Guiku telah menaikkan harga sedemikian rupa, bagaimana saya bisa membelinya? Saya akan membiarkan Tuan Muda Balai, Liu Ming dari Balai Tianxuan, menindaklanjuti dengan Anda. Petik 2. Pria remaja itu terkekeh saat mendengar itu. Tampak percaya diri, dia tersenyum. Kalau begitu, saya tidak akan menolak perintah itu. Saya tidak akan membiarkan orang merampas begitu saja hal-hal yang saya inginkan untuk diri saya sendiri. Petik 2. Saat dia mengatakan ini, dia melihat ke arah Mu Chen dengan kedinginan sedingin es di matanya. 20.000 tetes cairan spiritual sovereign, kata Liu Ming dan melihat sesepuh dari Skeleton Demon Mountain sambil tersenyum. Ada lebih banyak napas dalam dari penonton di lelang. Melihat jumlah yang dia tawarkan, sepertinya Tianxuan Hall bertekad untuk mendapatkan daun suci abadi ini. Kekuatan yang lebih lemah bahkan mungkin tidak memiliki 20.000 tetes sovereign spiritual liquid sebagai keuntungan tahunan mereka. Kenaikan tiba-tiba sebesar 3.000 mengubah ekspresi tetua berjubah abu-abu itu. Dia hanya bisa jatuh kembali ke kursinya. Rupanya, sejumlah 20.000 tetes cairan spiritual sovereign melebihi apa yang dia mampu. Tidak peduli betapa berharganya daun ilahi yang abadi, itu masih tak tertahankan untuk berpisah dengan 20.000 tetes cairan spiritual berdaulat untuknya. Nine Nether memandang Mu Chen saat pelelangan akan segera berakhir. Yang terakhir menyipitkan mata karena kedinginan memenuhi matanya yang hitam pekat. Dia menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat. Jelas, dia sudah menyerah. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, tidak ada jaminan kapan Anda bisa melihatnya lagi. Tubuh surgawi yang berdaulat Anda harus menunggu tanpa henti. Nine Nether merajut alisnya yang seperti pohon willow. Masih terlalu dini untuk mengatakannya, kata Mu Chen dan tersenyum. Apa maksudmu? Nine Nether bingung. Karena seseorang serakah seperti serigala, dan aku yakin dia ingin membawa Void Grid Solar Fruit bersamanya, kata Mu Chen dengan tenang. Jika seseorang sedang mengamati kita, mengapa kita tidak bisa melakukannya juga? Apakah Anda berpikir untuk bertengkar dengan mereka? Nine Nether kaget. Dia tidak menyangka Mu Chen akan punya nyali untuk melakukannya. Bukan saya, tapi mereka akan melakukannya, kata Mu Chen lembut. Apakah Anda yakin dalam menangani orang tua itu? Dia mengacu pada penatua berjubah hitam yang menempel di sisi Liu Ming. Iya, dia memiliki kekuatan dari Grade 5 Sovereign, yang levelnya lebih tinggi dariku. Tapi kekuatan tempur binatang ilahi saya jauh lebih kuat, jadi dia tidak akan bisa melakukan apapun kepada saya. Tapi aku khawatir aku juga tidak bisa membunuhnya, kata Nine Nether. Liu Ming itu memiliki kekuatan penguasa kelas 1, dan dia pasti telah melatih tubuh surgawi berdaulatnya. Di permukaan, dia mungkin tampak lebih kuat dariku, jadi jika dia membuat tetua itu menahanmu, dia akan berpikir bahwa dia bisa dengan mudah menghabisiku. Petik 2. Mu Chen tertawa dan melanjutkan, dilihat dari cara dia menawar, dia adalah seseorang yang arogan dan suka membalas dendam untuk keluhan terkecil. Aku telah membuatnya kehilangan muka sekarang, jadi aku yakin dia tidak akan melepaskanku. Sepertinya tidak akan mudah meninggalkan tempat ini saat itu. Petik 2. Biarkan mereka mencoba. Sinar dingin berkedip di mata 9 Nether. Jika pemuda itu benar-benar berani melawannya, dia tidak keberatan membiarkannya mencari emas hanya untuk kekurangannya. Mu Chen tersenyum, tetapi tidak ada kehangatan dalam senyumnya. Dia tidak ingin mempermasalahkannya,
tetapi itu tidak berarti dia takut. Jika Liu Ming benar-benar bergerak, dia akan memiliki alasan yang tepat untuk meminjam daun ilahi yang abadi. Dia tidak takut gagal. Paling banyak dia bisa meminta 9 neter untuk berlari dengan tubuh aslinya. Mengingat kecepatan 9 neter Wordbird, bahkan sesepuh berjubah hitam dengan kekuatan penguasa kelas 5 tidak akan pernah bisa menyentuh mereka. Sementara mereka berbicara, pelelangan untuk daun ilahi yang abadi telah berakhir. Liu Ming memenangkan pelelangan tanpa banyak kesulitan. Jumlah 20.000 yang meroket sudah cukup untuk menjauhkan orang darinya. Di meja lelang, Tuan Mocking melambaikan lengan bajunya, dan bel berbunyi. Daun ilahi yang abadi sekarang secara resmi menjadi milik Liu Ming. Liu Ming tertawa puas melihat ini. Dia membelai gagang kursi berlengan perlahan dan menyipitkan matanya. Dia melirik ke arah Mu Chen dan bergumam, bocah yang berani bertarung denganku ini benar-benar mendekati kematiannya sendiri. Dong, bel lain berbunyi di rumah lelang. Kali ini, banyak peserta duduk tegak. Bahkan kerudung ditarik kembali di loteng itu saat banyak tatapan menatap dekat ke meja lelang. Mereka tahu barang berikutnya yang akan datang adalah sorotan dari seluruh pelelangan untuk hari itu. Ada banyak kekuatan kuat yang benar-benar datang ke pelelangan ini untuk itu. Mu Chen mendongak pada saat yang sama dan menatap meja lelang dengan rasa ingin tahu. Dia juga ingin tahu harta karun apa yang bisa berbaris di belakang Void Grid Solar Fruit dan Unding Divine Leaf. Tuan Mocking mengangkat tangannya di bawah tatapan berapi-api. Cahaya keemasan muncul di telapak tangannya, menarik perhatian semua peserta. Seni Gajah 9 Naga 9. Di meja lelang, gulungan emas muncul di tangan Tuan Mocking, tiba dengan cahaya keemasan. Seolah-olah telah diwariskan sejak zaman kuno, gulungan itu tampak sangat tua, memancarkan bau yang telah lama ditinggalkan. Saat cahaya keemasan mengalir, naga yang menakjubkan tampaknya mulai terbentuk. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap dekat ke gulungan emas, karena mereka tahu bahwa itu adalah barang yang luar biasa. Di bawah tatapan ini, Mocking melambaikan gulungan emas dengan lembut di tangannya, memproyeksikan suara tegasnya ke seluruh arena lelang. Ini adalah gulungan yang berisi teknik ilahi, yang diturunkan dari buku ilahi kuno. Ini sedikit tidak lengkap, jadi saya hanya bisa mengatakan bahwa ini hampir merupakan seni ilahi yang sempurna. Tapi, itu memang memiliki potensi tak terbatas. Jadi jika ada yang bisa memahami kedalaman di dalamnya, dan mempraktikkannya dengan sukses, saya yakin itu akan menjadi kekuatan yang bisa dibandingkan dengan seni ilahi yang sempurna, atau bahkan melampauinya. Petik 2. Sebuah teknik ilahi yang dapat melampaui seni ilahi yang sempurna. Sebagian besar orang merasa terkejut, karena pada umumnya, seni ilahi yang sempurna ditempatkan di sebagian besar kekuatan teratas dalam sebuah benua, yang dianggap sebagai harta klan. Dengan demikian, hanya anggota inti dengan posisi tinggi di klan yang dapat mempraktikkannya. Dan sekarang, Mocking benar-benar berkata bahwa itu hampir merupakan seni ilahi yang sempurna, dan bahkan bisa melampaui seni ilahi yang sempurna. Mu Chen juga kaget saat mendengar kata-kata ini. Dia dengan lembut merajut alisnya, karena dia tidak melupakan apa yang dikatakan Mocking tentang kemungkinannya, jika ada yang bisa memahami dan mempraktikkannya dengan sukses. Hehe, Tuan Mocking, apakah maksudmu tidak mudah mempelajari yang disebut seni ilahi yang mendekati sempurna ini? Mu Chen memiliki pertanyaan yang sama di benaknya, ketika suara lembut yang memikat terdengar. Peri rubah hati dari klan peri rubah menanyakan pertanyaannya sambil tersenyum. Rupanya, dia juga cukup teliti untuk memperhatikan. Heh, kamu cerdas. Mocking tersenyum dengan anggukan dan berkata. Itu benar, sejauh ini, belum ada yang berhasil berlatih dengan sukses. Menurut pendapat saya, tingkat kultivasinya bahkan lebih dalam dan tidak dapat diprediksi, jika dibandingkan dengan seni ilahi sempurna yang lain. Petik 2. Kata-katanya menyebabkan kehebohan di tempat. Apakah tidak ada orang yang benar-benar pernah mempraktikkan teknik ilahi dengan sukses sebelumnya? Tapi, kemudian, mereka mengerti bahwa, jika ada orang yang bisa mempraktikkan ini dengan sukses, pemiliknya tidak akan menempatkan barang itu untuk dilelang. Teknik ilahi yang luar biasa seperti itu bisa menjadi teknik yang paling kuat, dan dengan demikian, itu bisa bertindak sebagai kartu truf. Oh, Liu Ming berdiri sambil tersenyum. Dia mengamati manuskrip emas itu dengan cermat, dengan penuh minat. Saya tidak pernah menemukan teknik ilahi yang tidak bisa dipraktikkan. Saya akan mencobanya hari ini, dia tersenyum dan berkata.
Meskipun itu pasti berkat semua sumber daya yang disediakan oleh Balai Tianxuan sehingga Liu Ming dapat mencapai penguasa kelas 1 pada usianya, itu juga harus dijelaskan oleh bakat alaminya sendiri. Itulah sebabnya, sesombong apapun dia tidak percaya bahwa akan ada teknik ilahi yang tidak dapat dia kuasai. Hampir semua orang dari loteng depan mengarahkan pandangan mereka ke arahnya dengan penuh minat. Jika apa yang dikatakan Mocking itu benar, teknik ilahi berpotensi tinggi seperti itu akan memiliki manfaat maksimal bagi kekuatan di belakangnya. Teknik ilahi ini dikenal sebagai seni gajah 9 naga 9. Penawaran akan dimulai dari 20.000 sovereign spiritual liquid. Suara samar Mocking bergema di seluruh tempat, dan tawaran yang meroket sekali lagi membuat banyak wajah berkedut. Mu Chen hanya bisa melengkungkan bibirnya. Meskipun dia memiliki minat besar pada seni gajah 9 naga, dia tidak mampu membelinya. Orang-orang dengan modal besar untuk dibelanjakan pasti adalah kekuatan top, yang memiliki dukungan kuat di belakang mereka. Meskipun harga mahal dari teknik ilahi ini dapat membuat banyak orang patah semangat, pertarungan telah meningkat dibandingkan dengan item lelang sebelumnya. Mereka yang tidak menawar di fase sebelumnya adalah para pemain besar, yang telah menghemat modal mereka, menunggu putaran ini juga. Untuk sesaat, suara-suara yang meminta tawaran datang satu demi satu. Banyak orang yang cukup iri dan iri dengan harga yang naik. Dalam beberapa menit, harga gulungan itu telah mencapai hampir 30.000 cairan spiritual sovereign. Perang harga untuk 9 naga 9 gajah seni berlangsung selama lebih dari 10 menit, dan itu hampir akan berakhir, karena tawaran terakhir baru saja melonjak hingga 32.000 cairan spiritual berdaulat. Dan penawar tertinggi, itu tidak lain adalah Liu Ming dari Tianxuan Hall. Hasil ini mengejutkan banyak orang, karena sepertinya tujuan utamanya untuk pelelangan ini adalah seni gajah 9 naga 9. Jika tidak, dia tidak akan menyiapkan sejumlah besar cairan spiritual sovereign sebelumnya. Mu Chen juga diam-diam terkejut. Sekarang, dia tahu betapa beruntungnya dia bersaing untuk buah surya besar Void. Untungnya, target Liu Ming bukanlah Void Grid Solar Fruit. Jika tidak, jika Liu Ming benar-benar mendorongnya, Mu Chen bahkan mungkin tidak memiliki peluang sama sekali, karena modalnya terlalu lemah. Ketika Liu Ming menaikkan tawarannya menjadi 32.000 sovereign spiritual liquid. Setelah itu, tidak ada yang mau bersaing dengannya lagi. Beberapa kekuatan teratas telah merenung di wajah mereka, tetapi bahkan mereka akhirnya menyerah. Di belakang Tule di salah satu loteng, peri Hard Fox mengerutkan kening dan berkata, Liu Ming benar-benar boros. Bahkan jika dia berasal dari Tianxuan Hall, menghabiskan sejumlah besar cairan spiritual sovereign harus membuat lubang di saku. Petik 2. Dia memang terlalu percaya diri, kata seorang pria parubaya yang tampak biasa dari belakang Hard Fox Ferry. Gulungan seni gajah 9 naga 9 itu sebenarnya cukup aneh, dan tidak sembarang orang bisa mempraktikkannya. Meskipun Liu Ming memiliki beberapa bakat, dia masih jauh dari mampu mempraktikkan teknik ilahi ini. Liu Ming dianggap lumayan di antara generasi muda di benua Tianluo, tapi jika dibandingkan dengan saudaranya, Liu Yan, dia masih belum sampai. Petik 2. Haha, Liu Yan adalah calon Master Hall Tianxuan berikutnya. Dia cukup terkenal di benua Daluo. Xin Hu tersenyum memikat dan berkata. Misi tidak lebih lemah darinya, kata pria parubaya itu sambil tertawa. Hard Fox Ferry tersenyum berseri-seri, saat dia memperhatikan sesuatu di salah satu sudut di tempat lelang. Dia mengistirahatkan pandangannya pada Nine Nether, yang berada di samping Mu Chen, lalu berkata dengan lembut, gadis itu tampaknya kuat, untuk dapat mencapai levelnya pada usianya. Aku ingin tahu dia berasal dari kekuatan mana. Petik 2. Untuk jawaban ini, kurasa Liu Ming akan dengan senang hati mengujinya untukmu, kata pria parubaya itu. Oh, Hard Fox Ferry mengangkat alisnya pada awalnya, tetapi akhirnya mengerti apa yang dia maksud. Dia tersenyum dan berkata, Liu Ming benar-benar tidak murah hati sama sekali. Tapi, saya ingin tahu apakah dia akan tertipu. Petik 2. Lelang telah berakhir saat mereka berbagi percakapan ini. Seni gajah 9 naga 9 akhirnya dimenangkan oleh Liu Ming dengan jumlah 32.000 cairan spiritual berdaulat. Saat bel berbunyi lagi, semua orang di aula pelelangan menghela nafas pelan. Semua mata dengan iri menatap Liu Ming, yang jelas-jelas menuai hasil maksimal dari lelang ini. Liu Ming melihat ekspresi mereka, karena mereka semua menatapnya dan tersenyum tidak sopan, melihatnya menikmati menjadi orang yang menarik, karena ini membuatnya merasa lebih unggul dan berbeda dari yang lain.
Sementara dia menikmati menjadi pusat daya tarik, dia melihat bahwa Mu Chen berdiri tidak jauh darinya, tanpa ekspresi. Mu Chen kemudian pergi segera, bersama dengan Nine Nether dan Lin Jing, bahkan tanpa melihat ke arahnya. Liu Ming memperhatikan saat mereka pergi, gelombang dingin berputar-putar di matanya. Jari-jarinya yang ramping menyentuh sandaran tangan kursi batu yang sudah lemas. Sandaran tangan segera dipotong, meninggalkan tempat yang telah dipatahkan dengan permukaan yang halus dan licin. Tetuamu, kirim seseorang untuk mengikuti mereka. Saya ingin tahu setiap gerakan mereka. Meskipun kami tidak bisa bergerak di kota ini, begitu mereka pergi, saya ingin mereka tahu bahwa tidak semua orang bisa dipusingkan, kata Liu Ming lirih. Orang tua berjubah hitam itu mengangguk perlahan di belakangnya. Liu Ming tersenyum saat melihat Hard Fox Fairy berjalan keluar dari loteng. Sosoknya yang anggun dan garis besar melengkung memenuhi hatinya dengan kehangatan. Dia berjalan cepat ke arahnya, senyum berseri di wajahnya. Tanda hubung. Mu Chen membawa Nine Nether dan Lin Jing keluar dari lokasi lelang. Dia menyerahkan sebagian besar barang, dan mengambil apa yang telah dia lelang. Berdiri di ruangan tertutup tempat item lelang dikumpulkan, Mu Chen melihat buah, yang berbentuk matahari, dan menghela napas panjang. Tidak peduli seberapa sulitnya, dia mendapatkan materi lain. Sekarang, dia hanya membutuhkan daun ilahi yang abadi untuk mengolah tubuh abadi matahari yang agung. Dia sangat menantikannya. Dia bertanya-tanya seberapa kuat tubuh surgawi yang berdaulat ini, karena itu membutuhkan harta langka untuk dibudidayakan. Ini milikmu. Mu Chen menyimpan buah surya besar kekosongannya, dan melemparkan kalsedon api surgawi ke Lin Jing. Lin Jing menerimanya dengan senang hati. Meskipun dia telah melihat banyak harta karun sebelumnya, karena identitasnya, ini pada akhirnya adalah sesuatu yang dia dapatkan untuk dirinya sendiri. Terima kasih. Dia tertawa. Tapi akulah yang mendapatkan kesepakatan yang lebih baik. Mu Chen tersenyum. Bagaimanapun, giok spiritual pelindung yang telah diberikan Lin Jing jauh lebih berharga, jika dibandingkan dengan kalsedon api surgawi ini. Tapi kita mungkin perlu berpisah segera, lanjut Mu Chen, peringatan lembut. Lin Jing menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimanapun juga, kita adalah teman, bukan? Akankah teman-teman meninggalkan satu sama lain pada saat dibutuhkan? Petik 2. Mu Chen berhenti sejenak, sebelum akhirnya tersenyum pada gadis itu, yang sekarang memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Baiklah, ayo pergi bersama. Jika ada yang tidak beres, kami akan lari bersama, janjinya. Intersepsi. Setelah lelang berakhir, Mu Chen tidak segera meninggalkan kota perdagangan. Sebaliknya, ia menemukan dirinya sebagai penginapan budidaya dan tinggal sementara di dalamnya. Karena perkelahian diharapkan, dia ingin memastikan bahwa dia dalam kondisi prima untuk itu. Kelelahan yang disebabkan oleh perjalanan tanpa henti juga harus dihilangkan. Di ruang tamu yang luas, Mu Chen sedang duduk dengan menyilangkan kaki sementara Nine Nether berdiri di dekat jendela. Dia melihat keluar dan menoleh ke Mu Chen. Seseorang benar-benar mengikuti kita. Mereka mungkin dikirim oleh Liu Ming. Petik 2. Mu Chen mengangguk. Mereka yang bermarga Liu selalu berniat jahat. Kembali ke alam spiritual utara, Liu telah memberinya masalah juga. Setelah Mu Chen baru saja menyelesaikan kalimatnya, Lin Jing berdiri di sana dengan tangan di pinggangnya, menatapnya dengan marah. Dia melambaikan tangan kecilnya padanya. Nama belakang nenekku juga Liu. Mu Chen tiba-tiba merasa malu. Lin Jing mencibir. Jika ayahku mendengar ini, dia akan memukulmu. Mu Chen memaksakan tawa, karena dia tidak berharap sepatah kata pun bisa membawa kesialan seperti itu padanya. Lin Jing tidak terlalu memikirkan apa yang dikatakan Mu Chen tanpa berpikir panjang. Dia duduk dan dengan tangan di dagunya bertanya dengan penuh semangat, kapan kita akan pergi? Dia sepertinya tidak sabar, menunggu masalah yang akan datang dimulai. Kami tidak sedang terburu-buru. Kami sedang diawasi oleh Liu Ming sekarang. Semakin lama kami tinggal di kota, dia akan semakin berpikir bahwa kami takut padanya. Mu Chen tersenyum. Bingung musuh Anda dengan kelemahan Anda padahal Anda sebenarnya lebih kuat dari yang mereka kira. Kamu sangat licik. Lin Jing menyeringai licik. Musuh lebih kuat dari kita. Aku harus memikirkannya. Petik 2. Mu Chen tersenyum sambil menatap Lin Jing dengan ekspresi yang lebih serius di wajahnya. Anda harus tahu bahwa Liu Ming lebih kuat dari kami. Meskipun Anda dan saya sudah mulai di level Sovereign, kami belum mengembangkan Sovereign Celestial Body kami sendiri sehingga kapasitas tempur kami jauh lebih lemah.
Untuk 9 neter, dia hanya bisa menghentikan tetua penguasa kelas 5. Jika ada situasi yang tidak terduga, Anda harus pergi saat saya memintanya. Petik 2. Lin Jing tidak begitu senang saat mendengar ini. Tapi setelah melihat ekspresi seriusnya, dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan enggan, baiklah. Mu Chen mengangguk sambil tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menutup matanya dan memasuki mode kultivasi. Setelah Nine Nether berbicara dengan Lin Jing sebentar, dia bersandar ke jendela dan beristirahat dengan mata tertutup. Dia tidak masuk ke mode kultivasi karena dia harus selalu waspada tidak peduli apakah mereka aman di kota atau tidak. Adapun Lin Jing, dia menutupi mulutnya dengan tangannya saat dia menguap. Selanjutnya, dia tidur dengan ketenangan pikiran, seolah-olah semua bahaya bukanlah urusannya. Malam berlalu dengan tenang. Keesokan harinya, Mu Chen tidak bergerak sampai matahari terbenam. Secara umum, kebanyakan orang akan lengah selama persimpangan siang dan malam. Akibatnya, dia memilih saat ini untuk meninggalkan penginapan bersama Nine Nether dan Lin Jing. Mereka bergabung dengan kerumunan dan keluar dari kota. Ketika mereka meninggalkan penginapan, seorang remaja sedang memegang cangkir teh di salah satu paviliun teh di dalam kota. Senyum dingin tiba-tiba terbentuk di sudut bibirnya. Dia melambaikan tangannya, dan pelayan perempuan yang memberinya pijatan lembut meninggalkan ruangan. Dia berdiri dengan sedikit rasa dingin di matanya saat dia melihat ke arah di mana gerbang kota berada. Anak yang naif. Dia pikir dia bisa lepas dari genggamanku. Dia menyeringai dan mengayunkan tangannya. Tetua berjubah hitam muncul dari belakang seperti hantu. Elder Mu, ayo kita lanjutkan. Penatua berjubah hitam itu mengangguk tanpa ekspresi. Udara di sekitar mereka tiba-tiba bergetar, dan mereka perlahan-lahan menghilang menjadi udara tipis. Saat mereka menghilang, peri Hard Fox sedang memeluk rubah putih di halaman dalam kota. Tiba-tiba dia tersenyum memikat. Pertunjukan yang bagus akan segera tayang. Dia dengan lembut menurunkan rubah putih itu dan tersenyum pada orang di belakangnya. Ayo pergi. Kami akan mengikuti mereka secara diam-diam. Saya merasa bahwa Liu Ming tidak akan mendapatkan jalannya dengan mudah. Petik 2. Pria parubaya yang tampak biasa muncul di belakangnya. Dengan goyangan tubuh mereka pun lenyap. 3 kelompok orang menghilang dan meninggalkan kota dengan tenang tanpa membuat khawatir siapapun. Matahari sore merah rubi tergantung di langit. Sinar merah menyelimuti tanah saat suhu mendingin. Mengusir. Semburan suara yang memecah udara terdengar di langit merah delima saat 3 sinar cahaya menyapu itu. Mereka terbang ke suatu tempat yang jauh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Mereka tampaknya mendorong kecepatan mereka hingga batasnya untuk menghindari pengejar di belakang mereka. Kecepatan penuh mereka berlangsung selama hampir 1 jam sebelum mereka perlahan-lahan melambat, dan mereka bertiga mendarat di puncak bukit. Mu Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke arah langit di belakangnya. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, kalian berdua diam-diam telah mengikuti kami selama setengah hari. Apakah kamu tidak lelah? Petik 2. Haha, sepertinya kamu tahu tentang itu sebelumnya. Ketika Mu Chen selesai tertawa, suara lembut dan lembut datang dari negeri yang luas. Di puncak bukit tidak jauh dari sana, ruang sedikit berubah, dan 2 sosok muncul di udara seperti hantu. Itu adalah Liu Ming dari Tianxuan Hall dan sesepuh berjubah hitam kelas 5 itu. Dia memandang Mu Chen dengan main-main sebelum dia mulai melihat sekeliling. Oh, baiklah. Saya melihat Anda telah menemukan tempat yang bagus untuk kuburan Anda sendiri. Bagaimana Anda tahu itu bukan untuk Anda? Mu Chen tersenyum. Di matanya yang gelap gulita, cahaya dingin dan tajam berkumpul di dalamnya. Sepertinya kamu sangat percaya diri. Liu Ming berkata dengan senyum tipis, jika Anda merasa percaya diri hanya karena Anda memiliki kecantikan Sovereign Grade 4 di sisi Anda, saya khawatir Anda akan kecewa. Liu Ming mengulurkan tangannya ke arah Mu Chen. Beri aku Void Grid Solar Fruit sebelum aku marah. Jika sikap Anda menyenangkan saya mungkin akan membiarkan Anda pergi. Petik 2. Mu Chen tidak menjawab pertanyaannya. Sebagai gantinya, dia bertanya balik, bagaimana dengan seni daun dewa dan 9 naga 9 yang belum mati? Apakah Anda membawa mereka bersama Anda? Petik 2. Senyum di wajah Liu Ming berangsur-angsur menghilang. Dia menatap Mu Chen tanpa ekspresi. Kamu telah menyerahkan kesempatan terakhirmu. Kamu terlalu banyak bicara. Mu Chen tertawa. Hehe. Lin Jing mencibir Liu Ming dengan mulut tertutup, menambah ejekan terhadap Liu Ming. Elder Mu, lakukan saja.
Liu Ming menunduk sedikit, dan senyum di wajahnya menjadi mengerikan. Tidak ada belas kasihan untuk mereka. Tetua berjubah hitam berjalan ke depan, menurunkan kedua tangannya di lengan bajunya. Wajah pucatnya memancarkan rasa dingin di udara. Angin topan energi spiritual yang kuat dan intens dilepaskan dari tubuhnya. Energi spiritual gelap menyapu tanah, menurunkan suhu secara drastis. Energi spiritual yang dipancarkan dari sesepuh berjubah hitam itu memiliki fluktuasi yang sangat dingin. Puncak bukit tempat dia berdiri perlahan-lahan runtuh di bawah fluktuasi spiritualnya. Sebuah retakan besar perlahan terbentuk dan menyebar ke seluruh gunung. Sedikit saja tekanan dari energi spiritual dapat meruntuhkan gunung. Kekuatan dari penguasa kelas 5 sangat menakutkan. Mu Chen menyaksikan matanya menjadi sedikit bermartabat. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi penguasa kelas 5, dan energi itu benar-benar menarik. Nine Nether, yang berdiri di sampingnya, bergerak dengan cepat. Energinya yang agung meledak saat ruang berputar. Seekor burung pipit hitam raksasa, cukup besar untuk menutupi matahari, muncul di atasnya. Di burung pipit hitam, nyala api ungu menyala. Binatang ilahi. Liu Ming dan tetua berjubah hitam memiliki pandangan tegas di mata mereka ketika burung pipit hitam besar muncul. Penatua berjubah hitam itu menatap Nine Nether dan berkata dengan suara serak, "Tidak heran kamu percaya diri. Itu karena tubuhmu yang sebenarnya adalah binatang ilahi." Petik 2. Biasanya penguasa kelas 4 tidak akan berani bersaing dengan penguasa kelas 5, karena perbedaan hanya dalam satu kelas sangat besar. Tapi itu sedikit berbeda ketika berhubungan dengan binatang ilahi. Memiliki tubuh fisik yang lebih kuat dan beberapa kelebihan yang berbakat, binatang ilahi yang kuat bisa jauh lebih kuat daripada mereka yang memiliki kelas yang sama. Liu Ming mengerutkan alisnya sebelum dia melangkah keluar, mengunci Mu Chen dengan matanya yang dingin. "Elder Mu, Anda akan menekannya sementara saya akan menangani anak ini secara pribadi." Penatua berjubah hitam itu mengangguk. Meskipun di luar dugaannya bahwa gadis di depannya sebenarnya adalah binatang ilahi, keduanya masih terpisah satu tingkat dalam hal kekuatan mereka. Mungkin sulit untuk membunuh satu sama lain, tetapi menekan seharusnya tidak terlalu sulit. Liu Ming memandang Mu Chen dan berkata dengan tenang, "Aku tidak merasakan fluktuasi badan surgawi berdaulat darimu. Jadi saya pikir Anda belum mengembangkan tubuh surgawi berdaulat Anda sendiri, kan?" Petik 2. Mu Chen tidak menjawab. "Yah, sayang sekali karena Anda tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk mengolahnya." Liu Ming menghela nafas dengan belas kasihan palsu. Tiba-tiba dia menginjak kakinya, dan matanya berubah menjadi kejam dalam hitungan detik. "Tapi sebelum kamu mati, aku akan menunjukkan kekuatan sebenarnya dari Sovereign Celestial Body." Ledakan, energi spiritual yang sangat luas membumbung ke langit, menyelimuti langit dan matahari. Energi spiritual merah yang berkumpul di sekitar Liu Ming akhirnya berubah menjadi sosok merah raksasa dengan tinggi sekitar 1000 kaki. Api berkobar di sekitar sosok itu dan dari jauh, itu tampak seperti raksasa lava raksasa yang baru saja jatuh dari langit. Suhu di sekitar area tersebut melonjak secara eksponensial. Tubuh surgawi api surgawi. Pertempuran pertama di 1000 dunia besar. Seorang raksasa, terbakar dengan api merah, berdiri di tanah, seolah-olah akan melelehkan tanah. Badai terik yang sangat dahsyat mulai mengamuk. Tubuh Liu Ming menghilang seluruhnya di dalam raksasa merah itu. Setelah benda langit yang berdaulat diaktifkan, itu akan membentuk pertahanan paling sempurna, melindungi Liu Ming, yang ada di dalam. Tubuh surgawi yang berdaulat menyediakan sarana yang sempurna untuk menyerang dan bertahan. Ini juga alasan utama mengapa semua penguasa akan menggunakan banyak upaya untuk mencarinya. Mata raksasa merah itu juga terbuka perlahan pada saat itu, api membara di dalamnya. Sementara itu, suara nyaring Liu Ming, yang penuh dengan niat membunuh, menyebar di udara. "Sekarang, tahukah kamu apa itu keputusasaan? Benda langit yang berdaulat memberikan peningkatan yang sangat signifikan pada kekuatan tempur dari penguasa manapun. Oleh karena itu, ketika Liu Ming menyadari bahwa Mu Chen bahkan tidak mengolah tubuh surgawi yang berdaulat, dia menurunkan penjagaannya sepenuhnya. Tubuh surgawi berdaulat yang dia kembangkan disebut tubuh surgawi api surgawi, yang menempati peringkat 97 di antara 99 badan surgawi berdaulat. Meskipun peringkatnya hampir paling rendah, masih sangat bodoh bagi siapapun untuk meremehkannya. Di dunia 1000 besar, semua benda langit yang berdaulat di peringkat 99 badan surgawi yang berdaulat sangat kuat. Bagaimanapun,
metode budidaya untuk benda langit yang berdaulat akan dianggap sebagai rahasia utama untuk klan atau kekuatan manapun, dan dengan demikian, tidak akan diberikan kepada orang luar dengan mudah. Dengan demikian, sebagian besar master berdaulat hanya bisa mendapatkan metode budidaya untuk beberapa benda langit berdaulat biasa. Beberapa bahkan hanya dapat menggunakan metode yang paling umum, memadatkan tubuh surgawi yang berdaulat dengan energi spiritual mereka sendiri. Dalam hal ini, tidak akan ada kekuatan khusus yang terlibat. Misalnya, tubuh surgawi api surgawi yang telah dikultivasikan Liu Ming mengharuskan dia untuk menggabungkan energi spiritualnya sendiri dengan api surgawi dengan sempurna, sebelum dia berhasil mengolahnya. Benda langit berdaulat yang lebih kuat akan memberi pengguna kekuatan mengejutkan yang benar-benar akan memungkinkannya untuk melawan orang-orang dari kelas yang lebih tinggi. Oleh karena itu, setelah Liu Ming tahu bahwa Mu Chen tidak mengolah tubuh kedaulatannya, dia percaya bahwa pertempuran itu sudah memiliki hasil yang tak tergoyahkan. The Heavenly Flame Celestial Body, right? Mu Chen juga mengangkat kepalanya pada saat itu, untuk menatap dengan serius pada raksasa merah, yang sekarang berdiri di tanah. Liu Ming ini jelas memiliki lebih dari sekedar mulutnya, karena ia juga memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dengan tubuh surgawi yang begitu kuat, dia mungkin akan menjadi salah satu yang teratas dari semua penguasa kelas 1. Bisakah kamu menghadapinya? Nine Nether menatap Mu Chen dengan beberapa kekhawatiran di matanya. Awalnya, dia mengira Liu Ming hanya mengembangkan tubuh surgawi yang berdaulat normal. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang ini benar-benar bisa berhasil menumbuhkan tubuh surgawi api surgawi. Kamu hanya perlu menghentikan orang tua itu. Bahkan jika kita gagal, kita bisa lari, kata Mu Chen lembut. Hati-hati, Nine Nether mengangguk lembut dan tidak berbicara lagi. Di matanya yang panjang, beberapa rasa dingin terlihat. Kemudian, dia bergerak dan muncul langsung di atas burung pipit hitam raksasa. Setelah itu, dia terbang dengan cepat ke kejauhan. Melihat pemandangan itu, lelaki tua berjubah hitam itu juga tersenyum tipis, lalu menggerakkan tubuhnya, langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Nine Nether. Saat dia melambaikan lengan bajunya, badai mulai mengamuk di langit. Ketika Nine Nether dan lelaki tua berjubah hitam itu saling berhadapan, Mu Chen juga mulai fokus sepenuhnya pada raksasa merah di depannya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan tuan yang berdaulat sejati. Jaga dirimu, kata Mu Chen kepada Lin Jing, sebelum juga berlari keluar. Dia berdiri di udara dan menginjak kakinya tiba-tiba. Ruang di belakangnya menjadi agak terdistorsi dan tidak jelas, seolah-olah itu adalah lautan luas yang bisa dilihat dengan samar. Dan di laut, energi spiritual ungu yang mengerikan sedang berputar-putar. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sebenarnya dari benda langit yang berdaulat. Benda langit berdaulat yang telah diubah. Liu Ming mengulurkan tangan raksasanya, jari merahnya mendorong ke bawah di udara. Bang! Setelah jarinya ditekan, ruang itu tampak terdistorsi, dan seberkas cahaya merah, yang besarnya beberapa ribu kaki, terlontar. Pancaran cahayanya sangat kental, seperti magma. Di balok, nyala api merah menyala, dan itu tampak sangat ganas. Ini dibentuk oleh Liu Ming, yang hanya menunjuk ke udara tanpa banyak usaha. Itu jauh lebih kuat daripada serangan terkuat dari Jisuan pada saat itu. Ini adalah kekuatan nyata yang ditampilkan setelah budidaya tubuh surgawi yang berdaulat. Mu Chen mengangkat kepalanya, menatap sinar magma, yang sekarang terbang ke arahnya, dia menarik napas dalam-dalam. Jubahnya mulai berayun, bahkan tanpa angin, dan mengeluarkan suara berkibar. Penampilannya tiba-tiba menjadi kaku dan dingin. Dia melambaikan lengan bajunya, dan cahaya ungu yang mengerikan melonjak di ruang terdistorsi di belakangnya. Air terjun ungu yang menarik juga menyapu, akhirnya bertabrakan dengan energi spiritual merah. Dong! Keduanya menabrak satu sama lain, menghasilkan suara gemetar yang menyebar secara instan. Badai energi spiritual menyapu, mengakibatkan banyak retakan besar meledak di tanah di bawah. Di langit, Mu Chen masih berdiri menghadap angin. Tubuhnya ditutupi dengan cahaya ungu cemerlang, dan api ungu membumbung tinggi di mata hitamnya. Dia benar-benar menghentikan serangan Liu Ming dengan mengandalkan kekuatan energi spiritualnya sendiri. Anda benar-benar dapat memblokir energi spiritual flame surgawi saya. Beberapa kejutan muncul di mata raksasa merah itu. Jelas, Liu Ming tidak percaya dengan hasil seperti itu. Energi spiritual yang dia kembangkan menyatu dengan api surgawi, dan
Kekuatannya jauh lebih kuat daripada energi spiritual berdaulat biasa, karena itu sangat sombong. Namun, itu sebenarnya diblokir oleh Mu Chen saat ini. Jadi, sebenarnya, energi spiritual Anda agak aneh. Liu Ming sangat jeli, dan dengan cepat menemukan bahwa energi spiritual ungu yang melayang di sekitar Mu Chen agak istimewa. Bahkan api surgawi dalam energi spiritualnya tidak dapat menekan api ungu, yang menyala dengan tenang. Di puncak gunung di kejauhan, dua sosok juga muncul pada saat itu. Seorang wanita menawan dengan mantel bulu rubah putih menatap pertempuran di kejauhan, kejutan berkedip di matanya yang cantik, saat dia berkata dengan lembut, energi spiritual pemuda itu tampaknya cukup unik. Seharusnya itu tercampur dengan jenis api yang sangat kuat, pria parubaya di sampingnya juga berkomentar dengan terkejut. Tidak heran, meskipun dia belum mengolah tubuh kedaulatannya, dia berani menantang Liu Ming. Dia memang memiliki kemampuan yang hebat. Petik 2. Masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan sekarang. Tubuh surgawi api surgawi Liu Ming bukanlah benda langit berdaulat biasa, wanita menawan itu tersenyum dan berkata. Mendengar ini, pria parubaya itu juga mengangguk setuju. Saat mereka berbicara, di kejauhan, Mu Chen tiba-tiba naik tinggi ke udara. Detik berikutnya, dia benar-benar muncul tepat di depan raksasa merah itu. Cahaya merah muncul dari atas kepalanya, lalu membumbung ke langit. Kekuatan iblis yang menakjubkan telah memenuhi udara. Saya tidak hanya akan memblokir energi spiritual api surgawi Anda, saya juga akan menghancurkan tubuh surgawi api surgawi Anda. Pilar besar Meru demonik muncul di lampu merah. Itu berkembang pesat, saat bergerak melawan angin dan tumbuh hingga 1000 kaki besar. Itu berdiri di langit, seperti artefak jahat primordial. Tangan Mu Chen bertindak seolah-olah mereka memegang sesuatu, dan dia mengayunkan pilar setan Meru besar secara langsung. Tanpa ragu-ragu, dia memukul pilar dengan kuat ke arah kepala tubuh surgawi api surgawi. Kekuatan yang menakutkan bahkan menyebabkan ruang itu hancur, menghasilkan beberapa retakan kecil ke permukaan. Dengan kekuatan Mu Chen dan bantuan kekuatan dari Grid Meru Demonic Pilar, serangan itu sudah sangat kuat. Bahkan Pri Hard Fox dan pria parubaya, yang menyaksikan pertempuran dari jauh, sedikit terkejut dengan serangan itu. Hawa dingin keluar dari mulut raksasa merah itu. Dia mengepalkan tinjunya, dan api merah menyapu, yang kemudian berubah langsung menjadi tombak merah besar yang menyala. Tombak itu kemudian merobek langit, menghasilkan lautan api, yang akhirnya berdampak keras dengan pilar setan Meru besar. Dentang, suara logam seperti guntur segera terdengar. Gelombang suara menyebar seperti badai, menyebabkan badai dahsyat di langit. Mu Chen terlempar ke belakang. Setiap kali kakinya mendarat, akan menyebabkan udara di sekitarnya langsung meledak. Sementara dia terbang mundur, raksasa merah itu sebenarnya juga mundur selangkah, gemetar, yang kemudian menyebabkan gunung langsung rata. Kekuatan yang luar biasa. Di kejauhan, pria parubaya berkomentar di tempat kejadian, kaget. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Mu Chen benar-benar dapat menggunakan kekuatan tubuhnya untuk bertarung langsung melawan Liu Ming, yang telah memanggil tubuh surgawi yang berdaulat. Pemuda ini tidak sederhana, kata Hard Fox Fairy, karena beberapa kejutan juga melintas di matanya. Api ganas mulai menyala di mata raksasa merah itu, yang jelas-jelas berubah menjadi Liu Ming. Saat berikutnya, dia menginjak kakinya, tanah runtuh, dan tubuh besarnya melesat seperti kilat. Pada saat itu, nyala api merah menyelimuti langit, tampak seperti awan yang bersinar saat matahari terbenam. Jelas, Liu Ming telah mulai mengaktifkan kekuatan tubuh surgawi. Api surgawi sepenuhnya, melawan perlawanan keras kepala Mu Chen, dia sudah sangat marah. Kamu benar-benar ingin menggunakan tubuhmu untuk melawan tubuh kedaulatanku. Betapa bodohnya. Petik 2. Suara suram Liu Ming menyebar di langit seperti guntur. Saat itu, tombak merah berubah menjadi banyak bayangan tombak, yang menutupi langit dan bumi. Mereka membawa serta lautan api yang ganas, yang mulai menelan jalan menuju Mu Chen. Seluruh wilayah dalam jarak puluhan ribu kaki dipenuhi dengan serangan yang menakutkan. Mu Chen menatap bayangan tombak yang masuk, yang sekarang menutupi langit. Setiap bayangan tombak tampak nyata, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup untuk menghancurkan tanah, dan bahkan untuk menghancurkan gunung menjadi beberapa bagian. Penampilannya menjadi semakin serius. Kemudian, tangannya mulai membentuk segel. Bang! Suara guntur menyebar, dan kilat terang melintas dengan liar di tubuh Mu Chen. Tubuhnya melebar,
dan di dadanya, 9 tanda petir muncul. 9 tanda petir tampaknya lebih kental dari sebelumnya, membuatnya tampak hampir nyata. Izinkan aku melihat. Petir melintas di tubuh Mu Chen. Mata hitamnya menjadi lebih dingin dan lebih tajam. Dia menjilat bibirnya, dan sudut mulutnya melengkung, dipenuhi dengan semangat juang. Seberapa kuat sebenarnya benda langit yang berdaulat? Tangan Mu Chen tampak memeluk sesuatu, saat ia mengendalikan pilar besar Meru Iblis secara langsung, lalu berlari keluar. Api petir dan ungu menyapu tempat itu. Di bawah lautan api yang mengerikan, tubuhnya sekecil semut. Namun, itu masih dipenuhi dengan semangat juang yang menjulang tinggi yang tak seorang pun bisa meremehkan. Pertarungan pertamaku di dunia 1000 besar akan dimulai denganmu. Pertempuran melawan Liu Ming. Api merah-merah menyelimuti cakrawala. Seolah-olah langit akan dibakar. Di tengah lautan api, senjata api raksasa ditembakkan dengan cepat. Api menyelimuti langit dan daratan. Seluruh tempat itu dicat dengan cahaya yang menyala-nyala. Itu adalah serangan yang sangat menakutkan. Namun, meski menghadapi ledakan ofensif yang mengejutkan, Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Dia mengepalkan tangannya erat-erat di sekitar pilar besar Meru demonik dan berlari ke depan saat energi spiritual ungu yang agung mulai melonjak ke langit. Akhirnya, dia mengacungkan pilar setan Meru besar dan memutar api di sekitar. Bang! Bang! Tabrakan yang menghancurkan bumi meletus di langit. Siluet Mu Chen tampak kecil di depan bayang-bayang pistol api yang sangat besar. Di bawah pengibaran pilar setan Meru besar, nyala api bayangan senjata yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping. Api unggun menyelimuti udara. Sosok itu mundur setiap kali seberkas bayangan senjata api hancur, tetapi dia tidak menunjukkan tanda-tanda penghindaran dan menghadapi ancaman secara langsung. Sungguh luar biasa untuk dilihat. Di bawah, Lin Jing terus mundur saat dia ternganga melihat api yang mengamuk. Namun, matanya yang indah seperti kancing terpesona namun terpesona oleh siluet yang semangat juangnya semakin terpicu saat dia bertarung dengan penuh semangat melawan musuh. Meskipun pemuda itu hampir seusianya, rasanya tidak ada yang bisa memadamkan hasrat dan keinginannya yang membara untuk bertarung. Dia tidak bisa dihentikan. Bahkan jika gunung yang pantang menyerah berdiri di hadapannya, jelas bahwa dia tidak akan menahan diri. Kegigihan yang begitu besar tampak agak menjengkelkan. Pria parubaya, yang telah menyaksikan pertempuran dengan penuh perhatian dari jauh, tiba-tiba berkata, "Anak muda ini, saya khawatir dia akan menjadi orang yang tangguh di masa depan. Meskipun saya tidak memiliki petunjuk tentang latar belakangnya, saya dapat menjamin bahwa dia hanya mengandalkan kemampuan dan kekuatannya sendiri untuk mencapai hasil yang luar biasa pada usia seperti itu. Ini karena sulit bagi pembangkit tenaga listrik muda yang bergantung pada sumber daya klannya untuk memiliki tingkat semangat juang dan keberaniannya." Setelah mendengar komentar dari pria parubaya, Heart Fox Fairy dengan lembut menggigit bibir merahnya yang indah. Mata indahnya menatap siluet yang mundur dan ramping di tengah nyala api. Dia segera bergumam, dia benar-benar pemberani, tapi tidak cukup hanya mengandalkan keberanian untuk memenangkan pertempuran melawan Liu Ming. Kekuatan hebat dari tubuh surgawi api surgawi belum sepenuhnya dilepaskan. Pria parubaya itu mengangguk sedikit dan menghela nafas. Jika pemuda ini memiliki badan surgawi berdaulat, bahkan jika itu pada tingkat biasa, saya khawatir Liu Ming tidak akan mendapat keuntungan dalam pertempuran hari ini. Heart Fox Fairy mengangguk dengan anggun. Ledakan. Di bawah pengibaran pilar besar Meru demonik, kekuatan yang mengerikan menghancurkan hujan bayangan senjata yang menyala-nyala sekali lagi. Namun, dampak gempa menyebabkan lengan Mu Chen gemetar. Darah segar mulai menetes dari telapak tangannya. Dia mundur 2 langkah dan menginjak kakinya untuk menjaga keseimbangan. Petir yang mengelilinginya berkedip dengan cepat. Meski ekspresinya tetap tenang, matanya bersinar karena tekad. Setelah pertarungan langsung sebelumnya, dia akhirnya merasakan kekuatan tubuh surgawi api surgawi. Jika dia tidak melatih fisik dewa petirnya ke tingkat fisik Enea Rune Lighting, beberapa serangan langsung mungkin sudah cukup untuk melukainya dengan parah. Meski begitu, energi vital internalnya saat ini tidak stabil. Bayangan merah besar yang menyala-nyala didirikan di langit. Liu Ming memusatkan perhatian pada Mu Chen. Cahaya dingin berkedip sinis di matanya. Namun, tatapannya tampak sedikit cemberut. Terbukti, Mu Chen pada akhirnya melebihi harapannya karena dia mampu menahan serangannya begitu lama dengan hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu menjelaskan arogansi dalam nadanya. Dia memang memiliki beberapa trik di lengan bajunya,
suara nyaring Liu Ming bergemuruh melalui medan pertempuran saat bayangan besar yang menyala-nyala menatap Mu Chen, yang sekecil semut. Ekspresi Mu Chen tetap tenang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat bayangan raksasa yang tampak menindas. Dia tertawa, itu hanya tubuh surgawi Anda yang berdaulat. Ini tidak seseram yang kubayangkan. Petik 2, betulkah? Suara Liu Ming sedikit menyindir, tapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Telapak tangannya yang besar tiba-tiba memiliki segel, dan mengikuti transformasinya, api merah yang membakar menutupi langit dan tanah saat berkumpul di telapak tangannya. Gelombang panas yang ganas dan membara mulai menyebar di udara. Mengapa kamu tidak mencoba menangkap ini? Sinar dingin berkobar dari mata tubuh surgawi api surgawi. Dengan tepukan menggelegar yang tiba-tiba, api surgawi mulai menyebar seperti api, dan kehampaan mulai berubah. Sebuah cetakan telapak tangan menyala yang menyelimuti hampir setengah dari langit terlempar ke bawah tanpa diduga. Telapak surgawi yang berkobar di laut terbakar. Telapak tangan itu mendarat dan meremukkan tanah di bawahnya. Pegunungan diratakan dengan tanah dan hutan dibakar menjadi abu. Kekuatan itu sangat menghancurkan. Melihat situasi saat ini, ekspresi Mu Chen hanya berubah sedikit. Di saat yang sama, kedua tangannya membentuk segel dengan kecepatan kilat. Dengan sedikit sentakan di lengan bajunya, sinar hijau yang menghancurkan bumi bersinar keluar, dan hutan hitam berduri tumbuh dari tanah di mana sinar itu bersentuhan. Mu Chen berkata dalam hatinya, kayu ilahi kitab suci. Hutan hitam dan berduri langsung berubah menjadi sinar hijau yang tak terhitung jumlahnya yang melonjak ke langit saat mereka akhirnya berkumpul menuju Mu Chen. Seolah-olah sinar hijau diubah menjadi lautan zamrud. Itu dipenuhi dengan vitalitas. Roda kayu surgawi ilahi. Segel Mu Chen berubah lagi. Lautan zamrud mulai berputar dengan kecepatan tinggi sebelum berubah menjadi roda kayu hijau yang sangat besar. Mu Chen mengarahkan jarinya ke kekosongan, dan kemudian menghilang ke udara tipis. Semua yang tersisa di ruang di depannya adalah jejak hitam panjang. Dia mencibir. Kecepatan roda kayu hijau sinar sangat cepat. Dalam sekejap, itu muncul di bawah telapak tangan yang menyala dan mulai menyerangnya secara langsung tanpa ada tanda-tanda ragu-ragu. Pertempuran itu ternyata sunyi. Roda kayu hijau yang berputar berkecepatan tinggi melepaskan kemampuan menusuk spasial yang sangat menakutkan. Dengan sedikit sentuhan, itu mampu menusuk telapak tangan yang menyala dan langsung berlari menuju tubuh surgawi api surgawi. Pergi. Jeritan dingin keluar dari dalam tubuh surgawi api surgawi. Sebuah tinju raksasa menyerbu ke depan saat itu memicu lautan api yang mengamuk dalam serangannya yang keras terhadap roda kayu hijau sinar. Mencicit, mencicit, suara melengking bergema di udara. Roda kayu hijau sinar dan badan surgawi api surgawi tetap dalam jalan buntu. Dampak antara dua kekuatan yang kuat telah merusak ruang di sekitar mereka. Berdebar, berdebar, kebuntuan seperti itu menyebabkan kemarahan Liu Ming membara. Mu Chen telah mempertahankan serangannya lagi dan lagi. Di matanya, ini adalah bentuk penghinaan. Api mulai berkobar di matanya. Api merah yang membakar segera menyelimuti tubuh besarnya sebelum melonjak ke depan seperti naga api dan melahap roda kayu hijau dari sinar. Bang! Sayangnya, roda kayu hijau sinar masih belum mampu menahan serangan brutal tersebut. Itu meledak berkeping-keping dan akhirnya terbakar menjadi debu. Ledakan. Meskipun Liu Ming mendapatkan tempat yang lebih baik dengan satu gerakan ini, dia tidak memberi Mu Chen jeda apapun. Saat dia memukul kedua tinjunya, tsunami merah tua berubah menjadi dua naga api merah yang berkobar dan mulai melonjak dengan keras ke arah Mu Chen. Tubuh Mu Chen mundur lagi. Pancaran energi spiritual ungu yang agung melesat ke depan dalam upaya untuk memblokir serangan dari naga api merah yang berkobar, tetapi upaya itu tidak berhasil karena akhirnya dibakar menjadi abu. Pada saat itu, Liu Ming jelas melepaskan kekuatan penuh dari tubuh surgawi api surgawi. Ledakan. Naga api merah berkobar bergerak dengan kecepatan kilat. Mu Chen menghindari serangan itu beberapa kali tetapi pada akhirnya, dia tidak dapat mundur lebih jauh. Naga api melonjak ke arahnya dan merobohkan semua energi spiritual dari tubuhnya. Bang! Tubuh Mu Chen menerima pukulan kritis. Dia mulai jatuh sebelum dengan kasar menabrak tanah. Dampak kekerasan menyebabkan tanah runtuh. Saya pikir Anda kuat. Apakah Anda ingin mencobanya lagi? Petik 2. Setelah melihat bagaimana Mu Chen akhirnya terluka parah, Liu Ming mulai tertawa dingin. Dia menatap lubang pembuangan itu. Matanya bersinar dengan keinginan untuk membunuh, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda menahan diri.
Saat dia menggenggam tinjunya, tombak panjang yang menjulang tinggi mulai berkumpul di pelukannya. Dengan cepat, itu menembus kehampaan dan menyerbu menuju lubang pembuangan. Desir. Namun, saat tombak api raksasa hendak menembus lubang pembuangan, sosok feminin yang cantik tiba-tiba muncul di udara. Tangan rampingnya mulai membentuk segel, dan pancaran energi spiritual yang megah menyembur keluar saat itu membentuk perisai air raksasa. Pusaran air berputar-putar di atas pelindung air. Perisai air mengalir. Bang! Tombak panjang yang menyala menusuk perisai air dan meletus dalam gelombang energi yang dahsyat. Namun, sebagian besar energi dimakan oleh pusaran air di pelindung air. Setelah tombak panjang yang menyala menghilang, sosok kecil Lin Jiao hanya sedikit gemetar. Sementara itu, Water Shield meledak dengan dentuman keras karena telah mencapai batasnya. Oh, orang lain yang belum mengembangkan tubuh surgawi yang berdaulat, tetapi saya tidak akan menahan diri hanya karena Anda seorang wanita. Melihat situasi saat ini, Liu Ming tersenyum sinis. Saat dia melambaikan tangannya, tombak panjang raksasa yang menyala terbentuk lagi dan mulai menyerbu ke arahnya. Lin Jing mengintip serangan mendadak itu. Dia mengatupkan rahangnya tetapi tidak berniat untuk mundur. Dia menarik napas dalam-dalam, dan sungai biru mulai mengalir dari mulutnya. Gelombang energi spiritual yang sangat besar terpancar dari sungai. Sungai itu agak aneh. Sepertinya itu terdiri dari beberapa bentuk energi spiritual, tetapi pada saat yang sama, memancarkan gelombang energi yang mirip dengan artefak ilahi. Sungai biru mengelilingi Lin Jing seperti perisai yang sempurna. Ledakan, ledakan, balok dari tombak panjang yang menyala merobek kekosongan. Ombak nakal berceceran saat hujan tombak panjang yang menyala dengan cepat ditembakkan ke sungai. Saat perisai menerima banyak serangan menakutkan, wajah Lin Jing mulai terlihat sedikit pucat. Bang! Setelah sungai biru melahap berkas terakhir dari tombak panjang yang menyala, sungai itu mulai berubah menjadi tumpul, dan akhirnya berubah menjadi aliran air biasa saat kembali ke mulut Lin Jing. Dia mengangkat wajahnya dan menatap dingin ke tubuh surgawi api surgawi. Dia mengejek, jadi, hanya itu yang kamu punya. Aku ingin tahu apakah kamu bisa bertahan lebih lama lagi. Liu Ming mencibir dengan dingin, dan tatapannya dipenuhi dengan keinginan yang luar biasa untuk membunuh. Lin Jing telah bertindak di luar dugaannya. Namun, dia jelas tidak bisa bersaing dengan tubuh surgawi api surgawi. Gadis di depannya hanya melakukan pertarungan putus asa. Namun, ketika Liu Ming bersiap untuk membunuhnya, dia membeku dan tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke lubang pembuangan di mana fluktuasi energi yang mengganggu diam-diam muncul.